Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Syahnur Fauzi, sekaligus sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode tahun 2024-2025. Dalam agenda kali ini, alhamdulillah kita akan melakukan kegiatan podcast yang alhamdulillahnya di sini kita sudah dibersamai oleh Ketua Umum dari periode-periode sebelumnya sekaligus demisioner Ketua Umum pada masa periodenya masing-masing. Yang pertama ada Tum Irwan Bakhtiar. Dia menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2023-2024. Kemudian ada Tum Isan sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun periode 2022-2023. Dan yang terakhir ada Tum Krisna sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun periode 2021-2022. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan mengadakan podcast yang memang nanti dari saya pribadi sekaligus moderator yang akan menanyakan beberapa pertanyaan yang menjadi tugas utama dari masing-masing ketua umum yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, mungkin langsung saja tuh kepada pertanyaan yang pertama terkait podcast kali ini. Yang pertama itu bagaimana pengalaman dari Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa sekaligus demisioner dari periodenya masing-masing terhadap pengalaman di BEM FTK, dan apa saja sih momen paling berkesan selama berkontribusi di BEM FTK ini. Mungkin bisa dimulai dari Tumirwan, silahkan Tumirwan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri lagi mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Irwan Bakhtiar Ramadan, Demis Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Tadi Tum Arya menanyakan bagaimana pengalaman berharga dan momen apa nih yang sangat berkesan di masa jabatan. Kalau momen dan hal yang sangat berkesan yaitu saya sangat berkesan dan teringat ketika Tarbiyah Mengabdi. Waktu itu proker yang dijalani oleh Kang Arya juga ya, Sospol. Kenapa berkesan? Karena dimulai dari mungkin pertama kali survei, kemudian menyusun dan merancang itu kita benar-benar sangat perjuangan yang kita rasakan itu benar-benar wah gitu ya. Dimulai dari pertama kali survei bersama teman-teman Sospol, Departemen Sospol, pada saat itu ada Kang Pupung, dan dalam satu momen itu banyak kejadian yang bisa saya ingat sampai sekarang. Dimulai dari motor jatuh semua pada saat itu, kemudian sampai mencari ataupun berkunjung ke rumah salah satu RW ataupun tokoh di sana itu dengan jalan yang cukup ekstrim ya gitu. Jadi sampai saat ini tameng atau tarbiyah mengabdi pada masa itu benar-benar berkesan buat saya, karena dari mulai perjalanannya sampai acara di puncaknya ataupun hingga selesai acaranya pun ya saya rasa saya sangat senang dan sangat bangga gitu dengan hasil kinerja dari teman-teman Sospol terkhususnya dan dari teman-teman BEM pada saat itu. Terima kasih. Lanjut. Bisa langsung. Bisa dulu ya. Bisa dulu. Kita nyusun. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri kembali mungkin. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sidikin. Kalau misalkan pertanyaannya tentang pengalaman atau bicara tentang hal yang berkesan di periode 2022-2023, periode saya, kalau saya mengatakan setiap kegiatannya itu berkesan seperti itu. Karena apa? Memang
bicara tentang berorganisasi di Tarbiyah, pasti ketua-ketua juga sekalian merasakan, Tum Krisna, Tum Irwan, Tum Arya pun. Tapi Tum Irwan merasakan berkesan betul. Wah, sangat Berkesan. Siap. sangat berkesan. Alhamdulillah. Terima kasih ketua. Semuanya berkesan seperti itu. Karena apa? Bicara organisasi di Tarbiyah itu bicara tentang pengorbanan seperti itu. Bicara pengorbanan juga bicara tentang apa yang kita berikan kepada Tarbiyah, bukan apa yang Tarbiyah berikan kepada kita seperti itu. Karena kan kalau misalkan kita lihat dunia konkret atau realitas sekarang, semuanya itu perlu feedback seperti itu. Perlu feedback, perlu dampak yang nyata untuk diri kita masing-masing individu. Tapi bagaimana khususnya bagi kita mungkin para jajaran top man, kalau di orang lain ex-op atau misalkan BPH, bisa meyakinkan dan juga menenangkan kawan-kawan yang ada di kabinet seperti itu. Bicara tentang gagasan, moral, kemudian pengetahuan, bicara tentang perlindungan, mungkin kenyamanan seperti itu. Terus alasan kedua kenapa semua kegiatan yang saya laksanakan bersama kolega di kabinet Raushan Piker itu berkesan, karena saya punya peta untuk bagaimana bahtera yang saya nahkodai itu sampai kepada pulau yang penuh harapan seperti itu. Punya tujuan yang jelas, cara yang kuat, dan alasan yang bisa dikatakan bisa dicerna oleh secara keseluruhan gitu. Misalkan kan kita punya kawan-kawan yang dinaungi di BEM, kalau di ex-op-nya. Kemudian BEM menaungi himpunan, kita sejajar dengan kawan-kawan yang ada di legislatif DAM. Seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin itu dulu Tum Arya. Nanti dilanjutkan sama ini sesepuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya rekan-rekan, para ketua-ketua yang hadir sama-sama di sini. Kalau misalkan berbicara tentang pengalaman berharga dan momen paling berkesan ya tadi ya Tum ya. Lagi-lagi saya sepakat juga bahwa segala hal yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu merupakan momen yang berharga, pengalaman berharga. Mulai dari kita diberikan amanah itu juga merupakan suatu pengalaman berharga pastinya. Kalau misalkan Tum Ihsan bilang itu sebagai musibah, tapi justru itu tuh yang paling berkesan untuk kita. Mulai dari kita terpilih pertama-tama, kemudian kita merancang grand design-nya itu ya seperti itu, grand design bagaimana program-program kita ke depannya, itu tuh momen-momen yang berharga. Dari mulai pembentukan departemennya, kemudian kita sama-sama rapat akbar dengan mereka gitu kan, merancang segala sesuatunya, itu merupakan momen berharga. Selain program-program, ada aktivitas-aktivitas, kemudian kita juga sama di sana dengan legislatif dan di bawah kita ada himpunan, kita sama-sama merajut suatu hubungan di sana untuk sama-sama lari pada tujuan kita semua, yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau dibilang momen berkesan dan berharga, itu semua momen berkesan dan berharga seperti itu tuh. Dan saya singkat aja ya, mungkin udah merangkum semuanya. Tum Ihsan udah berbicara, Tum Irwan udah berbicara. Jadi pada intinya itu semua adalah pengalaman berharga dan momen berkesan bagi kita. Seperti itu. Mangga Tum. Ya, mungkin itu sedikitnya untuk mengawali pertanyaan yang kemudian nantinya akan dikembangkan. Alhamdulillahnya dari 3 demosioner ketua umum yang sudah tadi berbicara bahwa memang pengalaman yang mereka alami juga ternyata berbeda-beda. Terus persepsinya pun memiliki persepsi dengan pandangannya masing-masing. Kita beralih kepada pertanyaan yang kedua. Setelah tadi berbicara pengalaman, mereka mengetahui bahwa hal-hal yang menjadi pengalaman ini menjadi sebuah pembekalan juga untuk kemudian menjadi pelajaran gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut berkontribusi di organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya ya ini membahas tentang konsepsi ideal dari sebuah organisasi, terkhususnya BEM FTK. Dari pengalaman tadi, Tum gitu ya, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, demisioner dari periodenya masing-masing, bagaimana sih konsepsi idealnya organisasi, terkhususnya BEM FTK yang ketum-ketum ini jalani gitu?
bagaimana pandangannya terkait organisasi yang ideal. Dari itu Mirwan lagi mungkin ya. Boleh diganti tukar. Oh, ditukar? Boleh, silakan. Mirwan harus dispesialkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tuh ya, masuk tadi bagaimana konsepsi ideal tentang adanya organisasi. Ini menurut hemat saya, jadi konsepsi ideal tentang organisasi atau BMFTK sendiri yaitu yang pertama sudah pasti adanya ininya dulu, landasannya dulu yang ada di ART. Kalau di Tarbiyah itu ada ART namanya, ataupun ada di fakultas-fakultas lain itu mungkin beda lagi ya namanya. Kalau di Tarbiyah itu ada ART. Jadi bagaimana kita adanya organisasi itu kita mengacu pada ada ART. BMFTK sendiri sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Fakultas Tarbiyah BMFTK itu. Nah, kemudian setelah adanya yuridis yang menaungi atau ada ART itu sendiri, selanjutnya bagaimana grand design yang dibuat oleh ketuanya dahulu dan visi misinya. Jadi kalau misalkan dari kepalanya bingung gitu kan, bagaimana konsep kedepannya gitu kan, bagaimana cara jalannya organisasi pun akan terhambat. Oleh karena itu ketika sudah adanya ada ART yang menaungi, kita adakan visi misi untuk berjalannya BMFTK ini. Setelah adanya visi misi, kemudian kita membuat grand desainnya silahkan dengan pandangannya masing-masing seorang ketua, bagaimana tujuannya ke depannya gitu kan. Setelah grand desainnya tersusun, maka selanjutnya adalah dibuatlah departemennya disusun, kemudian bagaimana cara dari program-programnya nanti ke depan untuk kembali lagi ke ADART, bahwa fungsi BMFTK itu untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti itu. Jadi tadi ya rangkaiannya mulai dari ADART, kemudian masuk ke grand design atau visi misi ketuanya, kemudian dibuat pengorganisasian bahasanya gitu ya di BMFTK-nya sendiri. Nah, kemudian setelah melakukan program-program, diadakannya evaluasi. Evaluasi ini untuk apa? Evaluasi ini untuk pandangan ke depannya, bagaimana apabila ada kekurangan-kekurangan itu periode-periode selanjutnya atau program-program selanjutnya bisa melihat apa saja kekurangan-kekurangannya. Untuk itu kemudian di akhir mungkin nantinya bisa ada hasilnya gitu. Seperti itu mungkin dari saya. Tung, lanjut ke tumisan. Ya, jadi disempurnakan oleh tumisan lagi. Enggak tuh, Tumirwan mau menyempurnakan aja. siap. Ini udah lama kita gak ketemu ya kawan-kawan, jadi senda gurau terus. Sebelumnya dari pertanyaan-pertanyaan awal saya belum mendengarkan pertanyaan tentang kabar. Biar saya tanyain dulu mungkin. Tum Krisna kabarnya gimana? Baik. Tum Irwan baik. Kalau sekarang lebih katanya kemarin sakit. Alhamdulillah. Kalau Tum Arya yang lagi memimpin gimana kabarnya? Oh, ya udah gak apa-apa. Terlalu bersemangat kayak di interview mau kerja itu di BUMN ya. Ya, baik. Oke. Izin masuk mungkin. Di sini kalau misalkan kita berbicara tentang perspektif ideal, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Tum Krisna mungkin. Hemat saya bicara tentang ideal dalam berorganisasi adalah 3 cara atau 3 simpul yang bisa saya sebutkan. Pertama adalah alasan yang jelas, kedua cara yang nyata, ketiga adalah tujuan yang hebat seperti itu. Kalau misalkan kita punya alasan yang jelas, tadi disampaikan secara yuridis atau hukum, bicara ADART, kemudian GBHO, tupoksi yang ditetapkan oleh top manajemen, spesifiknya ada ketua dan wakil ketua. Tentu hal itu adalah yang menjadi dasar alasan kenapa kita mau berorganisasi. Kemudian cara yang nyata itu seperti apa? Saya sedikit mempertajam apa yang disampaikan oleh Tum Krisna, bahwa di ADART itu ada narasi tentang menyejahterakan mahasiswa. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang menjadi ketua himpunan PAI ataupun PG PAUD,
Berarti seberapa banyak, seberapa kuat seorang pemimpin itu bisa memberdayakan, mensejahterakan mahasiswa PAI dan mahasiswa PGPAUD. Begitupun lebih tinggi lagi level yang kita naiki, kita menjadi ketua BEM Fakultas Tarbiyah. Berarti seberapa banyak dan seberapa kuat kita memberdayakan, kemudian mengadvokasikan, mensejahterakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ada di Unisba. Jadi tentu kita harus punya peta yang jelas, peta di mana kita bisa berlayar menahkodai bahtera yang kita pimpin seperti itu. Kalau misalkan secara rincinya mungkin di grand design saya ada yang namanya itu menjadi sebuah hal yang normatif, analisis SWOT, kemudian triwulan pertama, 2, ketiga, program unggulan apa, kemudian ada juga bicara tentang tupoksi dimasukkan, tapi bukan tupoksi aja ya di grand design teh, sama tahun periodenya harus pakai tahun periode yang kita pimpin seperti itu ya. Seperti itu. Ada periodisasi, mungkin ada jangka waktunya seperti itu. Itu cara. Kemudian tujuan yang hebat apa? Tujuan yang hebat di sini adalah bicara tentang tadi pemberdayaan dan bagaimana kita mensejahterakan mahasiswa. Di sini kita mahasiswa bicara tentang agent of change, kemudian iron slope dan tugas pokok fungsi mahasiswa yang menjadi hal dasar yang perlu kita ketahui, itu perlu kita pahami, tentu kita implementasikan lewat sebuah komunal atau kolektif organisasi yang bernama himpunan atau BEM Fakultas Tarbiyah, seperti itu. Sehingga organisasi zaman sekarang atau organisasi di BEM Fakultas Tarbiyah bukanlah event organizer yang hanya mengorkestrasi kemudian mengorganisasi anggaran yang dipotong dari UKT dari setiap jumlah mahasiswa baru, kemudian membuat event-event yang bisa dikatakan membosankan gitu kan ya bagi Gen Z, apalagi setiap zaman sekarang kan orang-orangnya bisa dikatakan ada istilah generasi strawberry atau apa seperti itu. Jadi kan beda lagi bicara tentang mental-mental pada zaman sekarang. Mungkin seperti itu dulu. Nanti bisa dipurnakan dengan istimewa oleh Tum Irwan seperti itu. Ya kan itu ya. Izin ya kawan-kawan, sebenarnya yang tadi disampaikan oleh senior-senior dan kakanda saya semua ini sebenarnya sudah sangat baik, sangat bagus dan sangat idealis. Semua yang disampaikan itu benar-benar terperinci, terstruktur, bahkan benar-benar to the point. Apa yang disampaikan itu benar-benar fakta yang benar-benar apa ya, bisa dibilang tidak diragukan lagi secara keilmuannya gitu kan. Keilmuan tentang keorganisasian dan kepemimpinannya itu wah sudah tidak bisa ditanyakan oleh siapapun lagi itu kan. Dari abang ini ya. Mau apa antum, mau apa? Jadi kalau dari saya pribadi berbicara tentang konseptual ideal untuk BMFTK tersendiri, tadi dari senior sudah menyampaikan semuanya, dimulai dari landasan, kemudian bagaimana membuatnya, kemudian tujuan yang sempurna seperti itu dan hal yang lainnya. Itu sudah cukup mungkin bagi saya. Sedikitnya menambahkan hal yang tadi tidak disampaikan, yaitu tentang BMFTK-nya, konseptual idealis dari BMFTK. BMFTK ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang dimana ilmu disiplinnya itu adalah tentang ilmu pendidikan dan keguruan. Nah, mungkin yang harus kita lebih fokuskan dan yang harus kita lebih utamakan untuk kedepannya bagaimana BMFTK ini mempunyai konsep yang tadi sudah dijelaskan ya, cara-caranya yang luar biasa oleh Abang Dasaya 2 ini. Nah, kemudian disempurnakan dengan bagaimana kita terus berfokus dan menjadi garda terdepan terkait tentang ilmu pendidikan dan keguruan. Bagaimana kita peduli bukan hanya sekedar mensejahterakan masyarakat Tarbiyah, tapi bagaimana kita peduli terhadap seluruh tarbiyah dan keguruan yang saat ini ada di Indonesia. Bahkan dimulai dari mahasiswa yang baru masuk sampai kita yang abang-abang yang sudah lulus ini contohnya gitu kan, dari mulai keprofesiannya sampai jenjang karirnya gitu. Hal yang sering kali luput yaitu bagaimana tentang melihat kesejahteraan guru, kemudian mengkaji tentang Permendikbudristek ataupun bagaimana nasib dari seorang mahasiswa ilmu pendidikan dan keguruan ke depannya. Jadi
setelah tadi tutorial ataupun penyampaian bagaimana konsep ideal dari Abang Da ini, itu semua langkah-langkah step-stepnya sudah dijalankan. Nah, tinggal kita bagaimana berfokus untuk menjadi garda terdepan terkait tentang itu ilmu pendidikan dan keguruan, terkait apapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ataupun hal-hal yang pada akhirnya harus kita lihat dan harus kita perhatikan dari segi ilmu pendidikan dan keguruan. Itu sih kalau dari saya. Nih sedikitnya mohon maaf juga apabila banyak salah kata, karena saya di hadapan beliau dua ini memang tidak ada apa-apanya kawan-kawan. Gak ada kawan-kawan. Beliau ini universal sekali tadi berkata gitu kan. Jadi lengkap pokoknya. Tidak ada kawan-kawan. Sangat berbeda kawan-kawan. Sangat berbeda dari doa Bang Da saya ini. Ya. Saya kembalikan. Sebenarnya. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaan kedua dari para senior demisioner ketua umum sudah mengemukakan bagaimana konsepsi ideal dari sebuah organisasi. Karena kemudian yang telah tadi disampaikan bahwa konsepsi ideal dari sebuah organisasi tidak hanya berkaca kepada apa yang menjadi keinginan, tapi ada juga landasan serta tujuan dan evaluasi yang perlu diperhatikan. Setelah tadi dikemukakan bagaimana konsepsi ideal dari sebuah organisasi dan ada juga sudut pandangnya masing-masing dari demisioner ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, selanjutnya kita akan berbicara inovasi dari konsepsi ideal yang sudah dikemukakan. Nah, adakah gitu inovasi yang telah dikontribusikan oleh ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah selaku demisioner gitu, atau perubahan yang diberikan ketika saat menjabatnya? Mungkin bisa dimulai dari itu, Misan. Mirwan mau? Temisan. Oke. Aduh. Siap, aman Tum, aman. Izin ketua-ketua sekalian, Tum Krisna, Tum Irwan, Tum Arya yang sekarang sedang menjabat. Saya juga minta izin ke kawan-kawan Rausan Pikar, kita akan sedikit bernostalgia tentang perjuangan yang telah kita lakukan mungkin kawan-kawan. Sedari awal memang saya membuat kalau bicara kontribusi, saya membuat grand design yang bisa dikatakan saya percaya diri grand design yang layak seperti itu. Untuk bagaimana pada waktu itu saya memimpin dan berjuang bersama kawan-kawan Rausan Pikar di BEM Fakultas Tarbiyah Keguruan. Tapi tidak terlepas di sana, saya pun dibersamai oleh kawan-kawan dari himpunan, ada Tum Riyandi mungkin, himpunan PG PAUD-nya ada Tum Nadira, kemudian Pangdamnya ada Kang Rijal Muhrim, seperti itu. Setelah grand design yang bisa dikatakan layak, tadi rinciannya sudah saya sebutkan mungkin tadi. Kita berkomitmen membuat sebuah nama bahtera yaitu Rausan Pikar. Secara filosofis, Rausan Pikar itu bicara tentang pemikir yang tercerahkan. Dia diambil dari satu narasinya Ali Syariati. Beliau pejuang revolusi Iran waktu itu. Bagaimana dia memberdayakan kaum mustadafin, kaum-kaum yang tertindas untuk melawan kaum mustakbirin. Nah, setelah itu karena bicara tentang organisasi itu tidak mungkin tanpa support, dan support ini adalah hak yang perlu kita ambil, perlu kita orkestrasi, tentu ada di fakultas. Periode saya alhamdulillah secara support hak yang kami ambil itu ada kenaikan secara anggaran. Izin Bu Wadek 3, Pak Eko, juga Pak Dekan, Pak Wadek 1, Pak Asep Budi. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kasiron. Periode saya ada kenaikan anggaran dari Tum Krisna, berapa tuh waktu itu? Sekitar di 27-28-an lah. Nah, Ya. Periode saya ada 32 juta seperti itu waktu itu. Karena waktu itu kami para pimpinan dari eksekutif juga legislatif katakan himpunan juga sepakat bahwa kita satu narasi, satu usaha, satu tujuan. Kita di organisasi itu menjadi katakan bisa diperhitungkan keberadaannya karena menentukan juga aspek akreditasi fakultas yang sekarang udah unggul ya. Oh, belum ya? Belum PAI. PAI masih B ya. Aduh, Bu Pitroh itu PR. Mohon Bu ya. Punten Bu, izin. Tanggung jawab semua. Izin tanggung jawab semua ya. Seperti itu mungkin.
Bercanda Bu Fitro. Kangen sama Bu Fitro kita, aduh Masya Allah. Nah, kangen diceramahin. Nah, waktu itu ada kenaikan 30 sampai ke 32 juta. Nah, waktu itu kita pakai narasi bahwa kita di organisasi menjadi salah satu aspek penentu akreditasi, yang mana kita mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, masa kita harus mengeluarkan juga uang untuk katakan dengan narasi yang bisa dikatakan utopis, pengorbanan seperti itu. Tentu ada hak yang perlu dinaikkan, tapi saya tidak bicara tentang omong kosong dan tanpa alasan kenapa BEM Fakultas Tarbiyah atau Ormawa harus dinaikkan anggarannya. Tapi saya mencari data ke terdekat dulu di Rosa, dakwah ataupun syariah. Jadi jumlah mahasiswa itu lebih banyak tarbiyah bahkan daripada dakwah. Tapi dakwah anggarannya udah 32 juta duluan, seperti itu. Tarbiyah alhamdulillah di periode saya bisa naik seperti itu. Kemudian itu bicara tentang kenaikan anggaran. Dan untuk output yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, alhamdulillah saya di periode 2022-2023 Kabinet Rausan Fikir punya sebuah produk yang bisa dikatakan cukup ilmiah katakan, buku gitu, catatan aktivis tarbiyah seperti itu. Di situ bicara tentang ada setuil tentang RUU Sisdiknas, kondisi guru honorer, PPG, dan kondisi objektif faktual realitas lapangan tentang napas perjuangan simpul-simpul di pendidikan seperti itu. Tapi ya belum disebarluaskan saja seperti itu. Itu mungkin beberapa inovasi yang bisa saya sampaikan di periode 2022-2023 Kabinet Rausan Fikir. Seperti itu mungkin. Langsung ke siapa tuh? Ke Tumirwan. Ya, silakan ke Silakan tuh. Terima kasih Ketua. Oke. Kalau berbicara tentang inovasi, mungkin banyak hal yang dimulai dari awal menjabat ataupun ketika pertama kali kita dikukuhkan menjadi seorang ketua, ataupun dengan pada saat itu akhirnya anggota Kabinet Arzahel, dimulai dari hal yang fundamental mungkin, yaitu bagaimana proses pengkaderan dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah, terkhususnya untuk mahasiswa baru. Jadi pada saat itu hal yang memang kita fokuskan menjadi titik utama, yaitu terkait tentang pola pengkaderan dan juga dimulai dari pra pengkaderan sampai pasca pengkaderan. Banyak hal yang pada akhirnya dari teman-teman kaderisasi Kabinet Arzahel kemudian dibantu dengan semua aspek yang ada di anggota, terkhususnya Kabinet Arzahel itu, yaitu dari segi pengkaderan, yaitu dimulai kembali mungkin banyak hal yang akhirnya kita coba terapkan pada saat itu maba angkatan 2023 terkhususnya. Nah, dari mulai pola pengkaderan pertama mereka, bagaimana mereka mempunyai rasa respect ataupun rasa kecintaan yang lebih terhadap Fakultas Tarbiyah terkhususnya, ataupun pride terhadap Fakultas Tarbiyah. Kemudian pada akhirnya mereka bisa sampai di titik di mana mereka akhirnya hari ini mereka lah yang mengkader ataupun yang membuat sebuah pola pengkaderan terhadap adik-adiknya gitu. Jadi dimulai dari pola pengkaderan yang pertama dibuat oleh teman-teman kaderisasi, dimulai dari mungkin pada saat itu adalah teman-teman membuat hal yang baru, yaitu terkait tentang kelas eksekutif, bagaimana teman-teman terus digenjot supaya nantinya dari maba angkatan 24 ini mereka bisa lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai rumah mereka tempat tinggal, lebih pride dan bahkan lebih bangga terhadap Fakultas Tarbiyah terkhususnya di situ. Untuk inovasi yang pada akhirnya kami bawakan gitu, dari mulai karena tidak bisa dipungkiri sebuah pengkaderan adalah hal yang mendasar dari setiap organisasi, maka hal itu pula yang harus kita perbaiki dan hal itu pula yang harus kita sempurnakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya dari Masya Allah. Tepuk tangan. Kang Krisna, kita akan mendengarkan hal yang lebih wah sekali ya teman-teman. Silakan Tum, bangga Tum.
Baik, izin tum-tum semua dan rekan-rekan yang sama-sama hadir di sini. Jadi kalau berbicara inovasi, oh ya sebelum masuk ke inovasinya, saya juga mau sedikit memperkenalkan departemen saya sendiri karena menurut saya nama dari kabinet itu merupakan inovasi juga. Betul ya, tuh ya. Ya, ini kan tulisan udah gitu ya tentang departemen tentang nama kabinetnya. Kalau saya di sini nama kabinetnya kabinet Arkabadrika. Arkabadrika sendiri kalau tulisan kan dari keislaman gitu ya, mungkin lebih secara keislaman. Kalau saya ngambilnya memang dari Sanskerta gitu ya, bahasa karena saya nyunda banget gitu ya, nyunda banget. Jadi saya ambil dari Sanskerta. Arkabadrika itu berarti cahaya pejuang. Kenapa bisa dibilang cahaya pejuang? Karena waktu itu kita berangkat dari masa Covid, adanya BMFTK Arkabadrika ini. Masa Covid di zamannya Tum Milyandi di kabinet integralistik namanya. Kemudian masuk ke saya kabinet Arkabadrika mulai dari transisi dari Covid. Kemudian bagaimana cahaya-cahaya pejuang ini membuat suatu gagasan-gagasan dan program-program untuk sama-sama bisa mensejahterakan masyarakat di tarbiyah. Jadi kemudian bentar ini jadi ngeradak blank ya Tum ya, bentar. Saya soalnya kaget tadi ya itu Tum Irwan soalnya berbicaranya sangat-sangat lengkap gitu ya. Jadi pressure gitu, jadi pressure ke sayanya. Oke, dimulai masuk ke inovasinya. Inovasi yang bisa saya tonjolkan sendiri yaitu mulai dari departemennya sendiri. Jadi waktu itu di departemen Tum Milyandi itu bisa sedikit saya rombak lah bahasanya gitu ya. Jadi saya pikirkan baik-baik waktu itu saya dengan Tum Ramadansyah juga dengan wakil ketua saya sama-sama bagaimana kita membuat departemen yang memang lebih jelas lah, lebih konkret gitu bahasanya ya. Mulai dari minat dan bakat waktu itu saya rubah menjadi seni dan olahraga karena melihat ke belakang fokus dari minat dan bakat ini sebenarnya ke seni dan olahraga. Dan kalau berbicara tentang minat dan bakat, pendidikan, sosial dan politik, kemudian departemen wirausaha atau ekonomi kreatif itu tuh sama-sama minat dan bakat dari fakultas tarbiyahnya sendiri gitu, dari mahasiswa fakultas tarbiyahnya sendiri. Jadi oleh saat itu oleh saya dirubah dari departemen minat dan bakat menjadi seni dan olahraga. Kemudian yang kedua dari wirausaha menjadi ekonomi kreatif di departemen wirausaha waktu itu. Jadi kenapa saya ganti, saya melihat ke pemerintahan waktu itu karena bisa dibilang BMFTK ini atau organisasi yang ada di kampus ini merupakan miniatur pemerintahan kalau pendapat saya ya, mungkin nggak tahu tum-tum lain gitu ya pendapatnya kayak gimana. Jadi bisa dikatakan miniatur pemerintahan. Oleh karena itu saya melihat langsung bagaimana Sandiaga Uno dengan gagasannya waktu itu bukan merubah sih, dengan adanya Menteri Ekonomi Kreatif yang bisa dibilang oleh saya itu sesuatu yang kreatif juga, inovasi beliau gitu. Jadi saya ikuti waktu itu, saya rubah wirausaha menjadi ekonomi kreatif. Itu salah satu inovasi yang kami buat. Belum lagi waktu itu kita sama-sama membuat grand design. Bukan hanya saya, tapi saya bersamai oleh wakil ketua Ramadansyah, Kang Ramadansyah. Saya sapa dulu. Kemudian ada juga dari DAM FTK-nya. Saya juga mau nyebutin satu-satu ya, biar semuanya in frame, minimal dari kata-kata ya tuh ya. Kayak tulisan. Jadi ada Kang Revan waktu itu setengah periode di DAM FTK-nya, kemudian diganti oleh Bu Ola. Luar biasa sekali semuanya. Salam ketua-ketua. Kemudian di himpunannya ada Kang Jamal yang kemudian setengah periodenya dilanjutkan oleh Kang Ramdan, dan di Hima PAUD-nya ada Teh Zahra. Nah, jadi kita sama-sama buat grand design waktu itu. Bagaimana caranya dengan transisi ini yang bisa dikatakan kita ini masih ngawang-ngawang juga gitu ya, bagaimana cara membuat program-program secara lapangan, secara offline. Sama-sama membuat grand design-nya. Mulai dari pola pengkaderannya, masuk ke departemen pendidikan, kita membuat kajian-kajian, kemudian diadakannya seminar. Begitupun di sosial politik, kita juga di setengah periode awal membuat kajian-kajian politik, kemudian di akhirnya kita membuat program kerja seminar politik nasional waktu itu. Kemudian di setengah periode akhirnya dari sosialan politik dibuat juga acara tameng yang
melanjutkan periode Kang Emil yang bisa dikatakan oleh saya itu suatu pengabdian kepada masyarakat berangkat dari Tridharma perguruan tinggi sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang konkret untuk kita laksanakan. Bahkan Ketum Ihsan dan Ketum Irwan pun ada tameng ya, Tum ya. Alhamdulillah. Oleh kita bisa dikatakan itu konkret. Kemudian kalau untuk di seni dan olahraganya kita pasti diadakannya posta karena itu silaturahmi internal yang luar biasa. Adu gengsi juga seperti itu. Jadi di dalamnya enggak saya bercanda. Intinya kita silaturahmi di sana, silaturahmi di acara posta. Kemudian di ekrapnya kita juga membuat kajian-kajian sampai akhirnya ada seminar ekonomi kreatif juga seperti itu. Jadi kurang lebihnya grand design sudah tersusun semua. Itu merupakan menjadi inovasi-inovasi dari periode saya seperti itu. Melengkapi periode-periode tum-tum lainnya yang luar biasa juga. Ikut nyapu tum. Enggak tum Arya, tenun sebenarnya.